Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kembali kita akan belajar tentang bahasa pemrograman Dart. Pada video ini kita akan belajar mengenai data types atau tipe data. Tipe data itu adalah suatu hal yang merupakan fundamental di dalam bahasa pemrograman, fitur dasar atau yang paling penting dari bahasa pemrograman. Jadi kalau kita ingin bisa bahasa pemrograman, maka harusnya kita tahu tentang tipe data. Di Dart, tipe data variabel ini ditentukan oleh nilainya. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai dan menyimpan lokasi dari memori. Tipe data ini menentukan tipe nilai apa yang akan disimpan oleh variabel. Setiap variabel itu memiliki tipe datanya sendiri. Dart adalah jenis bahasa yang statis atau istilahnya adalah static type, yang berarti bahwa variabel itu tidak dapat diubah tipenya. Jadi kalau misalkan udah ditentukan tipe datanya adalah number atau angka, maka dia tidak bisa diganti menjadi string misalnya. Tipe data itu ada beberapa yang didukung oleh Dart. Yang pertama adalah number, kemudian ada string, ada boolean, ada list, ada maps, ada runes, dan ada symbols. Yang pertama adalah number. Dart number ini digunakan untuk menyimpan nilai numerik atau angka. Number ini terdiri dari dua tipe, yaitu ada integer dan ada juga tipe data double. Integer ini adalah nilai integer yang mewakili bilangan bulat atau nilai non-fraksional. Tipe data integer ini mewakili angka non-desimal 64 bit antara minus 2/63 sampai 2/63. Variabel ini dapat menyimpan nilai integer baik yang unsigned, tidak bertanda, maupun yang signed. Sebagai contoh, untuk mendefinisikan variabel dengan tipe data integer, kita gunakan keyword int. Misalkan int marks sama dengan 80. Ini berarti variabel marks ini bertipe integer dan diberi nilai 80. Yang berikutnya adalah double. Double ini, nilai double ini merepresentasikan informasi 64 bit atau double precision untuk angka float dengan nilai desimal yang besar. Keyword double ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang bertipe double. Contohnya di sini misalkan double P sama dengan 3,14. Ini berarti P adalah variabel yang bertipe double, nilainya adalah 3,14. Kemudian ada tipe data string. String ini adalah rangkaian atau kumpulan dari karakter. Kalau misalkan kita itu menyimpan data seperti nama, alamat, atau karakter-karakter khusus, spesial karakter. Dan yang lainnya. Nah, tipe data string ini ditandai dengan menggunakan tanda petik atau tanda kutip. Baik itu kutip tunggal ataupun tanda kutip ganda. Dart string ini adalah sekumpulan unit kode UTF-16. Sebagai contoh di sini untuk mendefinisikan variabel dengan tipe string, kita gunakan var. Var MSG sama dengan selamat belajar Dart. Atau bisa juga menggunakan string. String MSG sama dengan selamat belajar Dart. Berikutnya adalah tipe data boolean. Boolean ini adalah tipe yang menunjukkan dua nilai, yaitu true dan false. Hanya bernilai true dan false. Keyword boolean ini digunakan
untuk menunjukkan tipe boolean. Nilai numerik 1, angka 1 dan 0 ini tidak dapat digunakan untuk mewakili nilai benar ataupun salah, tidak. Jadi tidak bisa untuk mewakili nilai true ataupun false. Untuk mendefinisikan variabel dengan tipe boolean kita gunakan bool. Misalkan nama variabelnya is valid sama dengan nilainya true. Yang berikutnya ada tipe data list. Di dalam Dart ini, list ini adalah koleksi dari objek yang terurut. Konsep dari list ini mirip dengan array. Atau ya sepertinya memang list ini sama dengan array. Array ini didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa elemen dalam satu variabel. Jadi dalam satu variabel kita bisa menyimpan beberapa nilai. Elemen-elemen dalam list ini dipisahkan oleh koma yang diapit oleh tanda kurung siku. Diapit oleh tanda kurung siku. Contoh dari list ini untuk mendefinisikan variabel dengan tipe list, kita bisa gunakan var spasi list sama dengan kemudian kurung siku 1,2,3 kurung siku tutup. Berikutnya ada tipe data maps. Maps ini adalah tipe yang digunakan untuk menyimpan nilai yang berupa pasangan antara key dan value-nya. Jadi bentuknya adalah key value pairs. Masing-masing kunci ini, setiap kunci ini dikaitkan dengan nilainya. Kunci dan nilai ini dapat berupa jenis apapun, bisa berupa tipe apapun. Nah, di maps ini key itu harus unik, tapi value-nya ini dapat muncul beberapa kali. Maps didefinisikan dengan menggunakan kurung kurawal. Kalau tadi list itu pakai kurung siku, kalau maps itu pakai kurung kurawal. Untuk memisahkan antara satu pasangan dengan pasangan yang lain, itu digunakan koma. Sebagai contoh kita mendefinisikan variabel dengan tipe maps dengan nama student, var spasi student sama dengan ini di dalam kurung kurawal buka dan tutup, key-nya name, namanya value-nya Abdul Basit. Kemudian ada key age, value-nya 25. Key-nya branch, value-nya computer science. Yang berikutnya ada tipe data runs. Dart runs. Seperti yang kita ketahui bahwa string adalah sekumpulan unit kode Unicode UTF-16. Unicode ini adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan nilai numerik yang unik untuk setiap digit, huruf, dan simbol. Karena Dart run ini adalah string, jadi Dart run ini adalah string khusus untuk Unicode UTF-32. Ini digunakan untuk mewakili sintak khusus. Misalnya karakter atau emoji hati, karakter hati ini heart. Sebagai contoh, spesial karakter heart ini ekuivalen atau sama dengan Unicode code, kode Unicode backslash U2665, di mana backslash U ini menunjukkan Unicode dan angka atau numbers hexadesimal integer hexadesimal. Kalau misalkan nilai dari hexadesimal ini kurang atau lebih besar dari 4 digit, maka ditempatkan di dalam kurung kurawal. Ditempatkan dalam kurung kurawal.
Sebagai contoh, emoji senyum ini ditunjukkan sebagai \U, kemudian kode Unicode-nya ini 1F600. Karena ini lebih dari 4 digit, maka di dalam kurung kurawal. Tapi kalau 4 digit, maka ini nggak pakai kurung kurawal. Sebagai contoh ini kita buat fungsi main, var hard symbol mendefinisikan tipe data runes, dikasih nama, dikasih pengenal hard symbol. Ini isinya, value-nya adalah \U, menunjukkan Unicode tadi. Angkanya adalah 2665. Angka hexadesimal integer. Kemudian kita definisikan taux symbol. Ini \U di dalam kurung kurawal 1F600 ini karena 5 digit maka di dalam kurung kurawal. Kemudian kita cetak print hard symbol, print taux symbol. Ini kalau kita buat di Visual Studio Code. Kalau kita buat di Visual Studio Code, ini kita jalankan Studio Code-nya. Ini runs type. Kita jalankan dart runs type dart. Nah, hasilnya seperti ini. Kita kembali ke yang berikutnya adalah dart symbol. Dart symbol ini menunjukkan objek yang digunakan untuk merujuk ke operator atau mengidentifikasi yang dideklarasikan di dalam program Dart. Ini biasanya digunakan di dalam API yang mengacu pada identifier atau mengidentifikasi berdasarkan nama, karena nama identifier ini dapat berubah, tetapi bukan simbol identifier, bukan pengenal simbol. Yang berikutnya adalah Dart dynamic type. Dart adalah bahasa yang statically type, secara opsional, bahasa yang secara opsional, bertipe optionally. Jika sebuah variabel, tipe variabel itu tidak dispesifikasikan secara eksplisit, maka variabel itu bertipe dinamis. Keyword dinamik ini digunakan untuk anotasi tipe secara eksplisit. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada video ini. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.